Halo semuanya, oke, di video kali ini aku akan membandingkan kelas LR dan juga Necronomancer ya. Karena kedua kelas ini tuh sama-sama hebat di bidang farming ya. Dan ini nanti aku nggak cuma bandingkan dari segi ketika kita pakai ya, tapi ada nanti ya. Udah aku sediakan data di spreadsheet ya, di Google Spreadsheet, semacam kayak penilaian, contoh kayak animasi, cara dapetinnya dan lain sebagainya. Jadi itu nanti bisa jadi dasar penilaian kita membandingkan si LR sama si Necromancer. Dan sebelum videonya aku mulai, ini ada info yang sangat penting, yaitu sekarang di AQW ada bonus 50% AC ya, ada bonus 50% AC. Jadi buat kalian yang mau top up AC, ini adalah waktu yang tepat ya. Ini adalah waktu yang sangat tepat sekali, karena ketika kalian top up 2 KAC, kalian akan dapat 1 KAC gratis. Jadi kalian total dapat 3.000. Kalau kalian top up 40.000 AC, total yang kalian dapatnya adalah 60.000 AC ya. Tapi aku masih belum punya keinginan untuk top up karena AC ku masih cukup untuk event Black Friday ya kan, sama Bill Crop. Jadi ya enggak. Terus apalagi ya? Ya udahlah ya, itu aja ya info yang bisa aku kasih tahu. Sekarang kita akan coba masuk ke Google Spreadsheet dulu. Setelah kita masuk ke Google Spreadsheet, baru kita nanti lanjut ke in-game-nya. Di sini udah aku sediakan ya penilaiannya. Yang pertama ada access player. Yang aku maksud access player itu adalah kalian itu nanti dapetinnya gimana gitu loh ya. Jadinya seperti itu. Lalu minimal level, jadi ini kan kayak LR ya. LR itu kan minimal level 80. Jadi itu nanti bakal ku bandingkan juga. Ada farming. Farming itu ya cara mendapatkannya gitu ya. Lalu ada tipe kelas. Ya tau lah ya, tipe kelasnya kayak solo, support dan lain sebagainya. Lalu ada animasinya juga, karena ini sangat penting sekali animasi ya. Karena kelas bagus apapun kalau animasinya gitu-gitu aja juga bosen kita makainya ya kan. Lalu ada jumlah target, ada cooldown, keunggulan, kekurangan. Jadi kan setiap kelas itu bakal ada keunggulannya masing-masing dan pasti ada kekurangannya. Nah itu nanti bakal kita bahas. Lalu ada desain skill. Desain skill itu desain yang ini. Nah ini namanya desain skill ya. Aku anggap desain skill. Lalu ada juga desain armor. Desain armor itu ya desain yang ya armor gitu loh ya, armor. Berarti total ada 11 nomor ya. Jadi ini nanti akan kita kita bahas satu persatu ya. Oke. Nah ya, siap ya. Nah, kita akan coba bahas ya. Yang pertama adalah access player ya. Access player di sini sebenarnya udah aku kasih tulisan ya. Jadi kita tinggal diklik ini aja, lalu kita ubah warnanya menjadi hitam. Deng. Nah. Oke, access player. Access player ya, untuk dapetin Legion Revenant kalian harus Legioners ya. Cara untuk Legioners aku udah pernah bikin ya. Aku anggap kalian semua udah tahu lah ya. Kalau kalian klik video ini, kalian udah tahu lah ya cara untuk jadi Legioners itu kayak gimana ya. Jadi untuk akses player agar bisa dapat Legion Revenant ya kalian harus Legioners. Kalau kalian nggak Legioners ya kalian pakai Eyoda. Tapi itu percuma ya. Itu sangat rugi sekali. Jadi kalau kalian punya Eyoda, apapun itu, nggak usah ambil kelas yang bisa di farming ya. Ambil aja item yang rare gitu ya. Lalu untuk akses player si Necronomancer adalah Sultan ya. Sultan karena harus beli coy, dan harganya 400 sampai 500 ribu. Itu mahal bos ya. Jadi untuk akses player Necronomancer untuk akses Necronomancer itu Sultan ya. Ini kan harga Legioners sama Sultan kan terlampau jauh ya. Paling Legioners kalau kalian beli AC itu ya paling 2K lah ya. 2K itu juga kepake cuma 1200 dijual lagi kepakainya cuma 150 AC. Jadi ya kita di sini kita kasih warna kuning aja. Warna kuning itu ibarat dia kok orange sih. Nah, ini kuning ya. Ibarat dia itu dapetinnya itu setengah-setengah lah ya. Jadi masih bisa diakses. Emang butuh modal cuma nggak terlalu mahal. Kalau Necromancer kan kalian harus harus beli. Kecuali kalau kalian dapet yang hero point itu, nah itu gratis, itu mantep itu ya. Jadi kalian bisa pilih itu ya. Jadi di sini kita kasih warna merah. Waduh, terlalu merah bos. Pokoknya intinya warna merah lah ya. Karena harganya terlalu mahal.
yaitu adalah 400 sampai 500.000 ya. Lalu yang kedua minimal level ya, kita akan tampakkan di sini. Nah, minimal level untuk Legion Revenant yaitu ada 80, dan itu lumayan gede levelnya ya untuk mengakses Legion Revenant. Jadi di sini ya aku kasih kuning aja lah ya, karena lumayan gede. Nggak terlalu berat, cuma lumayan gede ya. Nggak terlalu apa banget ya, ini ya dia sedengan lah ya, 80 itu sedengan lah ya. Lalu untuk Necromancer, karena kita mengakses bisa level 1 selama kalian punya uang ya, itu tidak ada masalah kalian level berapapun ya. Dah ya. Lalu kan kita ganti kasih hijau yang enak itu. Nah, udah. Lalu untuk farming. Untuk cara farmingnya untuk mendapatkan Legion Revenant harus melewati yaitu adalah hard farming. Dan itu adalah susah ya. Lalu Necromancer beli. Beli itu bisa dianggap mudah, bisa dianggap susah, tergantung ekonomi kalian. Kalau ekonomi kalian lagi bagus itu mudah, tapi kalau ekonomi kalian lagi seret itu susah ya. Jadi ya gimana ya, hard farming itu susah ya. Susah sih, susah. Dua-duanya menurutku kalau kata kita kayak akses player inilah ya. Untuk akses player ya, khusus untuk si apa itu namanya? Akses player kan cuma yang kita anggap kan legioners-nya aja ya kan. Nah, untuk apa itu namanya? Untuk farmingnya karena dia hard farming jadi kita kasih merah. Karena susah ya, hard farming itu susah ya. Lalu beli ya. Beli itu gimana ya anggapannya ya? Beli itu sedengan atau susah ya? Susah lah ya, kita anggap susah ya. Karena kalau beli pun harganya 500.000 coy. Jadi itu termasuk kalau cuma tinggal beli mah gampang ya. Klik, udah. Tapi rasa penyesalannya itu yang lama coy. Jadi ya gimana ya? Ya kita kasih merah aja lah ya. Ya kita kasih merah aja lah ya. Karena walaupun beli itu gampang, tapi tetap saja itu mengeluarkan 500 juta. Jadi itu termasuk susah ya. Lalu ada tipe kelas ya. Ya mereka berdua sama-sama lah ya. Kalian tahu tipe kelas mereka itu adalah farming, sama-sama farming. Jadi oke, tidak ada masalah dengan keduanya ya. Tidak ada masalah. Lalu untuk animasinya. Oke. Untuk animasi Legion Revenant dan Necromancer menurutku pribadi dia itu adalah kelas yang dengan animasi yang lumayan, karena nggak terlalu bagus-bagus banget, tapi nggak buruk-buruk banget gitu loh ya. Agak ada effortnya, cuma dia ya gimana ya, dia tuh kelasnya nggak ambil dari animasi kelas lain gitu kan. Di AGW kan kebanyakan gitu ya, kelas apa diambil dari animasi kelas apa gitu, jadi agak kayak pasaran gitu. Cuma untuk kedua kelas ini menurutku sama-sama punya effort untuk animasi, cuman di mataku agak kurang menghibur ya. Kita praktekkan ya. Kita ke join Ice Storm. Kita ke Pirate aja. Karena di Pirate itu pemandangannya lebih luas gitu ya. Kita coba ya LR seperti di videoku yang kemarin ya. Nah, animasinya ya kurang lebih seperti ini ya untuk LR ya. Ya standar lah ya, menurutku ini standar lah ya untuk level animasinya ya, standar. Nah ya kurang lebih seperti itu. Lalu untuk Necromancer dia sebenarnya bagus, cuma apa ya, warnanya itu terlalu mencolok coy. Warnanya cuma ada 2. Dia warna hitam merah agak gimana ya, di mataku itu agak kurang indah gitu. Kita coba bandingkan dengan VHL ya. Kalau VHL kan animasinya itu kerasa mantap gitu loh ya. Lihat ya. Loh. Animasinya itu effortnya itu beda gitu loh ya dengan kelas yang mana itu namanya. Dengan kedua kelas tadi effort animasinya itu beda gitu loh. Jadi ya untuk kelas dengan animasi terbaik masih VHL ya. Oke ya. Jadi seperti itu. Mereka sama-sama lumayan. Jadi kita kasih warna kuning aja ya. Nah ini. Nah dah ya. Lalu jumlah target ya. Ini tadi udah aku cek ya. Necromancer sama LR itu
sama-sama 3 ya. Jadi maksimal menyerang lawan itu cuma 3 monster doang. Jadi ya bagus sih menurutku, udah termasuk bagus. Karena ini emang kelas farming, emang segitu aja udah cukup. Kalau 4 sih kayaknya kebanyakan ya. Takutnya kalau 4 nanti malah nggak bisa ngehandle coy, karena nyawanya terlalu terbuang banyak gitu loh, ya kan. Lalu untuk cooldown, nah untuk cooldown untuk LR yang kurasakan dari penggunaan LR, dia itu cooldownnya sedang, nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepet juga. Nah jadi kita pakai skill itu masih nunggu dia muter, tapi kita nunggunya itu nggak selama kita pakai Archpal ya. Coba pakai Archpal ya. Kalau kita pakai Archpal, aduh nggak punya aku. Kalau kalian pakai Archpal ya, itu kalian pasti nunggu cooldownnya itu lama gitu cok. Kalian mainnya kayak bosen gitu ya. Cuma kalau pakai LR ini walaupun masih nunggu, kita nggak terlalu lama-lama lah ya nunggunya. Lalu untuk Necronomancer, dia kan cooldown cepet ya. Jadi lihat, kita ngeklik skill awal aja mau ganti ketiga udah full lagi coy skillnya. Jadi di sini tuh nggak ada kata menunggu gitu ya. Nah kita main cepet gitu ya. Set. Nah main cepet. Nah kayak gitu ya. Tau lah ya perbedaannya ya. Rasanya ya kan. Untuk LR sama Necronomancer. Terus sedang ini ku kasih kuning. Ya. Lalu keunggulan. Masing-masing kelas pasti punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita lihat. Oke, untuk LR keunggulannya dia bisa nge-support ya. Ketika kalian pakai VHL disupport sama LR, damage kalian pasti naik. Itu keindahan menggunakan LR itu di situ ya. Udah bisa farming, bisa nge-support pula ya kan. Lalu untuk Necronomancer aku belum tahu apakah kelas ini tuh bisa nge-support temen atau enggak. Tapi yang ku tahu dari Necronomancer itu yang diunggulkan adalah cooldown. Ini cooldownnya luar biasa sih menurutku ya. Dia cepet banget gitu loh ya cooldownnya. Ini yang menurutku keunggulan dari Necronomancer ya ini kecepatan ininya coy, kecepatan ininya gitu loh ya. Jadi kedua-duanya sama-sama mempunyai keunggulan yang mantap lah ya. Lalu kekurangan untuk LR, kekurangannya adalah susah di farming karena dia termasuk hard farming ya. Jadi kalian butuh waktu dan tenaga yang sangat ekstra sekali untuk mendapatkan si Legion Revenant. Dan untuk Necronomancer kekurangannya dia damage-nya kecil dan mengurangi nyawa. Aku agak bingung coy. Lah ini damage-nya damage dari apa ya, Necromancer menurutku sih kecil ya. Entah ini cuma perasaanku doang atau gimana, aku nggak tahu. Ketika pakai Necronomancer ini damage-nya kecil, cuman dia kan damage-nya kecil ya, tapi skill-nya itu bisa diulangi cepet. Jadi ya gitu, damage-nya kecil tapi skill-nya itu bisa apa ya? Bisa diulang-ulangi. Jadi kecil lagi. Kecil tambah kecil. Pokok ininya itu ya. Lalu kekurangannya dari Necronomancer itu dia nyedot nyawa ya. Aku nggak tahu ini skill mana yang nyedot nyawa. Jadi agak gimana ya? Agak suram gitu, Cok. Dia agak nyedot nyawaku sendiri gitu. Jadi ya itu sih kekurangan dari Necromancer, damage-nya kecil dan nyedot nyawa. Dan untuk damage kecil itu sebenarnya udah bisa ditangani dengan kalian menggunakan weapon boost, yaitu kayak NSOD atau pakai weapon tambahan apoteis lah, apalah itu lainnya sudah bisa dimaafkan lah ya. Lalu untuk nyawanya yang berkurang-kurang itu bisa kalian tangani dengan menggunakan Ancient AW yang healer lah. Pokoknya kalian pakai yang itu aja udah bisa tertangani ya kedua kekurangan tersebut. Kalau untuk LR kekurangannya susah di farming, sangat mudah, tinggal joki. Dah. Pokoknya intinya itulah ya. Jadi keduanya ya sama-sama bisa dimaafkan. Jadi kekurangannya ya kita kasih kuning lah ya. Karena sudah ada penyelesaiannya ya. Enggak nge-stuck gitu lah ya. Lalu ini termasuk penting juga, yaitu adalah desain skill.
Untuk Legion Revenant aku bilang mantap karena lihat coy. Ketika kalian pakai Legion Revenant, nah di sini tuh kelihatan enak gitu. Kita lihat di mata itu, mataku ya, di mataku pribadi ya, lihat tampilan skillnya itu keren ya, keren banget ya, keren dan terlihat menyatu gitu dengan ininya, dengan apa itu namanya, dengan kolom skillnya gitu. Sama kayak ketika kalian pakai VHL. Ketika kalian pakai VHL loh, dia itu nyatu gitu loh ya, enak gitu dilihat, itu enak di mata, itu dilihat enak gitu ya. Tapi untuk Necronomancer, dia menurutku terlalu memenuhi skill. Walaupun di sini skillnya bergerak, tapi di mata itu agak kurang enak gitu. Jadi dilihat itu kayak ganjel gitu loh. Ini nggak tahu ya. Ini cuma firasatku pribadi ya. Kayaknya ganjel gitu. Jadi kalau sama LR ya enak LR. Wanjing udan. Oke ya, udah hujan, kita lanjut lagi. Tinggal dikit lagi, santai. Yuk, bisa ini bisa. Nah, kita kasih apa ya? Oren lah ya, karena menurutku agak ganjel gitu. Jadi hampir minus sih ya menurutku ya. Lalu untuk desain armor, kita coba ke Yulgar. Oh ya, di sini udah aku ya. Untuk desain armor Legion Revenant mantap, untuk Necronomancer lumayan. Kita coba ke Yulgar untuk mereview armornya lebih detail. Semoga aja suara hujannya nggak masuk ya. Ini aku udah pasang plafon anjing. Masa pasang plafon tapi suara masih tetap masuk anjir. Semoga aja enggak lah ya. Aduh, panik aku. Panik cok. Nah, ya kurang lebih seperti ini ya untuk desain armornya. Cukup mantap sekali ya kan. Nah, untuk desain armor LR kurang lebih seperti ini. Kita coba pakai mana ini ya? Kamera tool. Kita hilangkan main hand sama oven. Nah, udah. Desain LR mantep ya. Aku pribadi suka ya dengan desain armor Legion seperti ini. Dia tuh Legion kelihatan kuat tapi simple dan casual gitu ya. Beda kayak desain VHL. Kalau kalian pakai desain armor VHL, dia lebih tampak seperti monster ya. Tapi kalau LR dia itu casual. Sedangkan aku pribadi itu lebih suka yang casual. Jadi menurutku ini bagus ya. Entah menurut kalian gimana, pokok menurutku pribadi ini bagus ya. Lalu juga untuk Necronomancer. Untuk Necronomancer, nah aku pribadi kurang suka karena ya itu tadi, dia ibarat Necronomancer itu hampir kayak VHL, kelihatan seperti monster ya. Dan aku pribadi lebih suka yang kelihatan casual seperti Legion Revenant ini ya. Jadi ya begitulah ya. Cuma di sini kan apa itu namanya, yang bisa kita dapatkan nilai plus dari Necronomancer ini, dia kan dapat item banyak. Cuma ya gimana ya, dia walaupun dapat item banyak kayak weapon, helm, cape, tapi dengan harga yang berbeda jauh, itu menurutku tetap kurang ya, intinya kurang lah ya. Gitulah ya. Dah, pokok intinya seperti itu ya. Untuk ini mantap. Untuk ini lumayan ya, lumayan, kita ambil lumayan. Lalu ini ada saat penilaian. Jadi kita anggap yang warna hijau itu nilainya 10, yang kuning nilainya 5, yang merah kita anggap 0. Lalu yang oranye kita anggap 3 lah ya nilai ya. Kita coba hitung ya, kira-kira berapa nilainya. Jadi ya hasil akhirnya seperti ini ya. Hasilnya lebih bagus LR sepertinya ya. Lebih bagus LR. Atau gara-gara ini ya, Sultani ya. Karena harganya Necromancer mahal coy. Ini sih harga Necromancer tuh mahalnya mahal di Indonesia gitu loh ya. Kalau kalian beli di luar, kita coba cek Heromat ya. Wih, ada Heromat baru coy, Hero Point Shop. Oh, muncul item baru di Hero Point Shop. Baru tahu aku ada item baru.
Oke, kita coba cek ya kalender itu harganya berapa ya. Kalender. Ini kalender. Necronomancer ini ya. $30. Anggap aja $30. $30 berapa rupiah? 427. Ternyata sama-sama mahal, Cuk. Sama-sama mahal, ya. Entah di Indonesia entah di luar sama-sama mahal, yaitu hampir setengah juta ya. Wow, sama-sama mahal. Jadi ya patut untuk kita kasih warna merah saja karena sama-sama mahal ya. Anjing ya, anjing ya. Dah ya, berarti emang nilai dari Legion Revenant dan juga Necronomancer adalah 75 dibanding 63. Ya, nggak terlalu jauh lah ya. Jaraknya paling cuma jarak berapa ya? 12-an. Jadi ya seperti itu. Dan aku pribadi emang lebih suka Legion Revenant sih. Kita kan main kan lihat total ya. Jadi aku termasuk lihat ininya itu lebih nyaman pakai LR. Tapi ya gimana ya, namanya juga AQW ya. Kita itu bermain nggak bisa mengandalkan cuma satu kelas. Kita pasti berganti-ganti. Kalau kita nggak berganti-ganti, kita pasti bosan ya. Kayak gimana ya, kita itu emang boleh punya set tetap, set utama, set ideal itu boleh. Cuma kalau kita pakai itu terus bosan bos ya. Jadi ya kita harus bervariasi lah ya. Kita pakai kelas juga bervariasi, kita pakai armor, weapon dan juga lainnya juga bervariasi. Cuma gara-gara ada NSOD ini aku pakai apapun ya, pakai set apapun weaponnya tetap NSOD gitu ya. Sama Ancient Lucky ya. Apapun kelasnya, apapun itemnya tetap Ancient Lucky ya. Kalau itu emang wajib ya, karena aku udah pusing ya mau pakai Ancient apa lagi ya yang enak. Oh ya paling AW pun juga Lucky ya. Oke lah ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu aja di video kali ini. Ini agak panjang ya videonya ya, 24 menit anjing. Paling kalau aku edit jadi sekitar 19-20 menitan lah ya. Semoga kalian betah ya nontonnya ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu aja di video kali ini. Terima kasih kalian semua sudah menonton video ini dan bye-bye. Dan ini tuh adalah, sekali lagi aku bilang ini adalah penilaian berdasarkan diriku pribadi ya. Kalau kalian mempunyai nilai sendiri ya itu nggak masalah. Ini cuma perbandingan dengan penilaianku sendiri ya. Oh iya ya, sekali lagi itu ya. Oke ya. Sip. Dah, bye bye.